Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Pass. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat terbatas usai tembus di level 7.400-an di perdagangan Jumat pekan lalu. IHSG menguat di tengah saham konglomerasi yang bergairah ditopang saham DCII yang melesat 62,2% dalam sepekan. Indeks harga saham gabungan atau IHSG menguat 0,34% ke level 7.311,91 di perdagangan Jumat. Penguatan IHSG terpangkas karena secara intraday IHSG menguat ke level 7.401. Catatan ini membuat IHSG dalam sepekan menguat 3,75% dan year to date menguat 3,28%. Penguatan IHSG disokong sebagian indeks sektoral. Indeks dengan penguatan terbesar, IDX sektor teknologi melonjak 4,55%, IDX sektor infrastruktur naik 3,23%, IDX sektor kesehatan melaju 1,39%, sementara IDX sektor barang konsumen non-primer melemah 1,31%, IDX sektor properti dan real estate turun 0,76%. Di tengah penguatan sektor teknologi, saham DCII kembali menjadi penggerak utama IHSG, ditutup menguat 9,74% di level Rp245.000 per saham, dengan kontribusi 28,43 indeks point. Saham brand ditutup menguat 3,56% di level Rp8.000 per saham, dengan berkontribusi 10,49 indeks point. Saham MDKA ditutup menguat 9,50% di level Rp2.420 per saham dan berkontribusi 5,99 indeks point. Saham CDIA kembali menjadi auto reject atas atau ARA dengan menguat 25%, juga ikut menjadi penggerak utama IHSG dengan sumbangsi 5,97 indeks point. Pesta pora Wall Street di Kamis waktu setempat serta sudah masuknya dana asing menjadi katalis positif bagi bursa saham Indonesia. Adapun penguatan di Jumat membuat IHSG berada di zona positif selama 2 pekan penuh. Akan tetapi melihat sepekan hari perdagangan terakhir, IHSG lebih banyak ditopang saham konglomerat, terutama grup Prayoga Pangestu dan saham teknologi data center PT DCI Indonesia Tbk atau DCII yang melesat 62,20% dalam sepekan. Berbagi sumber, IDX Channel. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam tarif minimum sebesar 15 hingga 20% untuk seluruh impor dari Uni Eropa. Ancaman terbaru Trump ini dilatar belakangi belum adanya kesepakatan dengan Uni Eropa setelah bernegosiasi digelar selama beberapa minggu terakhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuntut tarif minimum sebesar 15 hingga 20% untuk seluruh impor dari Uni Eropa. Menurut laporan Financial Times, Trump meningkatkan tuntutannya karena belum adanya kesepakatan setelah beberapa minggu bernegosiasi atas kemungkinan kesepakatan kerangka kerja. Langkah pengenaan tarif terbaru ini juga disebut karena Trump sering mengeluhkan surplus perdagangan barang Uni Eropa sebesar 198 miliar euro atau sekitar 231 miliar dolar dengan Amerika Serikat. Sementara itu, Uni Eropa mengharapkan kesepakatan serupa dengan Inggris yang mempertahankan tarif dasar 10% dengan beberapa pengecualian sektor. Para pejabat Uni Eropa menyatakan bahwa perdagangan jauh lebih seimbang ketika jasa dan investasi diperhitungkan. Selain mengancam Uni Eropa, Trump juga dikabarkan sedang mempersiapkan rencana tarif khusus industri yang akan diberlakukan bersama dengan bea masuk per negara dalam 2 minggu. Hal ini sebagai upaya memperkuat posisi Amerika Serikat dalam sistem perdagangan global dengan memberikan sanksi atas pembelian dari luar negeri. Berbagi sumber IDX Channel. Pemirsa, Bank Sentral Eropa atau ECB kemungkinan akan mengabaikan ancaman ekonomi yang ditimbulkan oleh tarif Trump dan memilih untuk menunda pemangkasan suku bunga hingga waktu yang belum ditentukan. Dalam keputusan akhir sebelum libur musim panas selama 7 minggu, para pembuat kebijakan pada Kamis 24 Juli 2025 kemungkinan akan mempertahankan suku bunga tetap di level 2%. Langkah itu menjadi penundaan respon terhadap ancaman tarif yang lebih tinggi hingga tarif tersebut diterapkan dan dampaknya dapat dievaluasi dengan lebih baik.
Ekonom juga menyampaikan bahwa pertemuan pada 24 Juli mendatang masih belum akan memperjelas waktu pemangkasan suku bunga. Sementara itu laporan ekonomi dalam sepekan ke depan akan menjadi bahan pertimbangan para pengambil kebijakan di ECB. Di antaranya adalah survei pinjaman bank ECB, indeks kepercayaan konsumen, dan indeks manajer pembelian dari seluruh kawasan dan ekonomi besar lainnya. Pemirsa, selanjutnya dari pergerakan bursa global, bursa Wall Street ditutup nyaris stagnan pada perdagangan Jumat 18 lalu setelah sempat tergelincir akibat laporan yang menyebut Presiden Donald Trump mendorong tarif baru yang lebih tinggi terhadap produk-produk Uni Eropa. Pada perdagangan Jumat, pemirsa, indeks S&P 500 melemah tipis 0,01% ke posisi 6.296, kemudian indeks Dow Jones terkoreksi 0,32% ke level 44.342. Sementara indeks Nasdaq menguat 0,05% ke level 20.895. Ya, sementara itu pemirsa, bursa saham Eropa ditutup stagnan pada Jumat menyusul penurunan di sektor kesehatan yang diimbangi oleh kenaikan saham minyak dan gas, sekaligus menutup pekan yang padat dengan laporan keuangan berbagai perusahaan. Indeks DAX Jerman terkoreksi 0,33% ke level 24.289, kemudian indeks CAC 40 Prancis menguat tipis 0,0088% ke level 7.822. Dan indeks FTSE 100 Inggris menguat 0,22% ke level 8.992. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut bagaimana dengan proyeksi perdagangan di pasar modal hari ini, kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Hendra Wardana selaku founder Republik Investor. Selamat pagi, Pak Hendra, apa kabar? Selamat pagi, Mbak Rosalin. Alhamdulillah baik, Mbak. Baik, thank you sudah meluangkan waktunya di Market Buzz. Pak Hendra, kalau kita lihat IHSG sampai dengan perdagangan Jumat lalu ini sudah melanjutkan rally sampai hari ke-10 begitu ya, mencerminkan uptrend dan juga optimisme di pasar modal. Anda melihat sejauh apa sih optimisme ini akan masih berlangsung atau sudah mulai harus waspada profit taking nih? Iya, Mbak Rosalin, kalau misalnya kita lihat memang IHSG selama satu pekan saja sudah naik lebih dari 3,75%. Tapi kalau misalnya kita cermati justru asing malah mencatatkan net sales sebesar 1,6 triliun. Kalau misalnya kita lihat lagi, saham-saham yang di net sales asing itu diantaranya saham-saham yang dari bilang bobotnya besar ya, ada di katakanlah Bank Mandiri, asing mencatatkan net sales sebesar 1,9 triliun, BCA mencatatkan net sales sebesar 956 miliar, dan SSIA sebesar 280 miliar. Tadi pertanyaannya, apakah masih optimis untuk hari ini IHSG melanjutkan penguatan? Kalau misalnya secara teknikal itu berbentuknya shorting star, jadi bisa dibilang posisinya tidak terlalu baik di hari Jumat, dan ada potensi untuk IHSG koreksi katakanlah menyentuh area gap-nya di level 7.280 dan didukung kalau misalnya kita lihat bahwa ada informasi bahwa saham yang notabene mendorong IHSG selama satu pekan itu adalah DCI, dan hari ini DCI ini tengah umat Indonesia Market Activity, jadi memang ada potensi untuk IHSG, ada kemungkinan DCI juga akan mengalami koreksi di umumnya hari ini, tapi dengan harapan semoga ada saham-saham yang lainnya yang mendorong lagi untuk IHSG. Baik, untuk IHSG sendiri diproyeksikan bisa jadi koreksi terbatas atau koreksi tipis begitu ya, dikarenakan rally yang sudah sangat panjang begitu ya, mungkin sudah hampir menyentuh resisten juga begitu. Di satu sisi juga banking industries tampaknya masih banyak net sell, tadi dikatakan juga saham yang menjadi penopang IHSG DCII juga diproyeksikan kinerjanya tidak terlalu signifikan begitu ya di perdagangan hari ini. Baik. Terkait dengan, kita bahas sedikit terkait dengan sentimen global, menjelang rilis potensi tarif baru 19% oleh Donald Trump yang diterapkan mulai 1 Agustus nanti, Pak Hendra. Ini kabarnya memang dari Indonesia sendiri masih akan melanjutkan negosiasi, akan bertemu di bulan September ataupun Oktober begitu ya. Tapi kalau Anda lihat terkait dengan sentimen global sendiri, sejauh ini sudah terprice in-kah dengan posisi IHSG yang saat ini atau seperti apa? Iya, betul, Mbak Rosalin. Kita akan lihat ya update-update terbaru dari pemerintah Indonesia. Bisa dibilang ya, maka sudah merespon positif ya terkait dengan pemangkasan tarif yang sebelumnya 32% ke 19%. Tapi kita akan lihat lagi nanti hasil akhirnya seperti apa perundingan ini. Karena bisa dibilang ini menarik dan dinantikan oleh para pelaku pasar. Dan kalau misalnya ditanya apakah sudah price in,
saya melihat bahwa memang kecenderungan saham-saham yang bobot besar seperti market cap besar seperti Bank Mandiri ataupun BRI, BCA itu belum merespon itu. Makanya kita akan lihat nanti apakah ada katalis-katalis terkait dengan dialog katakanlah perundingan ini yang akhirnya lebih membawa dampak yang positif untuk Indonesia sendiri, sehingga saham-saham yang notabene saham-saham perbankan juga akan merespon positif untuk IHSG. Baik, Pak Hendra mengingat juga bagaimana kemudian beberapa perusahaan akan melakukan rilis laporan keuangan untuk semester 1 ya. Dalam mempertahankan momentum IHSG ini, Anda melihat akan cukup positif atau seperti apa nih dinamikanya? Ya, kalau misalnya dilihat, pastinya kita akan cermati kalau misalnya IHSG ya tadi ya, selama 1 pekan ini mengalami naik sebesar lebih dari 3% atau selama 10 hari itu lebih dari 10%, ya suka nggak suka kita harus menyampaikan bahwa yang membuat pendorongan IHSG itu adalah salah satunya saham DCI dan kolaborasi seperti sahamnya Pak Prabowo. Tapi kalau misalnya kita lihat justru cermati kinerja saham-saham perbankan justru masih belum terapresiasi dengan baik gitu. Nah, diharapkan adalah laporan keuangan semester 1 seperti BCA, BRI, Mandiri dan BNI ini akan positif, sehingga saham-saham tersebut akan mendongkrak laju pertumbuhan dari IHSG yang tadi saya sampaikan bahwa bobot atau kapitalisasi saham-saham tersebut juga sangat tinggi gitu. Tapi kalau misalnya laporan keuangannya justru malah negatif, nah ini akan membuat penurunan dari IHSG, atau yang tadi saya sampaikan ketika IHSG ada area gapnya di level support di 7.280. Kalau misalnya saham perbankan justru malah tidak bagus laporan keuangannya, mungkin ini bisa breakdown di level 7.280 dan balik ke titik support psikologisnya lagi di level 7.200. Karena kalau misalnya kita lihat justru asing masih mencatatkan sell di saham-saham perbankan. Ya kita akan lihat, semoga ada hal yang positif untuk saham perbankan sehingga bobot atau dari IHSG masih tetap kuat di level psikologis 7.300. Baik, sejumlah perbankan big caps yang akan segera merilis laporan dari keuangan begitu ya, tergantung bagaimana kemudian kinerjanya. Tapi kemudian juga terkait dengan saham-saham perbankan yang saat ini masih cukup stuck, masih cenderung melesu. Anda melihat posisi saat ini menjadi posisi yang cukup menarik untuk investor bisa entry, atau masih cenderung wait and see saja nih Pak Hendra untuk saham-saham perbankan? Iya, Mbak Rosalin, karena kalau misalnya perbankan apakah masih menarik atau tidak, balik lagi kalau misalnya kita lihat kontribusi asing ketika misalnya melakukan transaksi di saham perbankan, itu bobotnya hampir 60-80% itu transaksinya itu adalah asing. Jadi suka nggak suka memang kita harus melihat bahwa ya foreign inflow-nya seperti apa gitu. Nah, tadi pertanyaannya apakah masih menarik? Sebenarnya masih menarik, tapi kita akan lihat dari sisi teknikalnya lagi supportnya di berapa. Karena kalau misalnya kita paksain, sedangkan asing masih nge-sell, otomatis harga masih bisa turun lagi. Karena yang tadi saya sampaikan, selama 1 pekan saja Mandiri sudah di net sell sebesar 1,9 triliun dan di BCA sebesar 956 miliar. Walaupun memang secara teknikal saham-saham katakanlah seperti di BCA memang masih ada potensi, tapi memang saat ini sudah di harga supportnya di 8.425. Jadi kalau misalnya memang pengen coba untuk buy on weakness, mungkin bisa buy on weakness di 8.300-an untuk BCA. Terus kalau misalnya Bank Mandiri masih ada supportnya dengan harga sekarang di level 4.740, masih ada supportnya di level 4.640 untuk saham-saham perbankan. Jadi lebih baik wait and see atau buy on weakness terlebih dahulu, Mbak Rosalin. Baik, itu dia rekomendasi untuk beberapa saham perbankan, direkomendasikan untuk wait and see terlebih dahulu, dan kalau bisa, kalau memang mau beli pun buy on weakness sambil kemudian memperhatikan sejumlah data, salah satunya adalah foreign inflow begitu ya, perkembangannya akan seperti apa. Baik, kita sedikit ulas terkait dengan penguatan IHSG dalam hari-hari terakhir atau pekan-pekan terakhir. Ini kebanyakan didorong oleh saham-saham konglomerasi, yaitu saham-saham dari Prajogo Pangestu dan juga saham dari Toto Sugiri begitu ya, DCII. Anda melihat penguatan IHSG di tengah ketidakpastian ini didukung oleh saham-saham konglomerasi ini sesuatu hal yang cukup positif atau sesuatu hal yang cukup rentan nih Pak Hendra? Iya, sebenarnya saya kalau misalnya ditanya cukup positif, saya harus apresiasi justru ya, karena dengan adanya penguatan di saham-saham tersebut, setidaknya para pelaku pasar bisa melakukan trading
dengan ya fokus di saham-saham tersebut, dan terlihat juga value IHSG juga meningkat gitu loh. Walaupun memang kalau misalnya ditanya apakah IHSG dalam kondisi yang wajar, ya memang di capital market kita saat ini kita tidak bisa melihat hal tersebut. Tapi selagi masih hal tersebut positif, kita bisa cermati juga gitu loh. Karena suka nggak suka ya memang pendorong dari IHSG saat ini adalah saham-saham konglomerasi gitu kan, seperti TPIA, Brand atau BRPT, atau bahkan saham-saham yang baru IPO seperti KDIA yang kita bisa lihat naiknya sudah sangat luar biasa. Walaupun memang KDIA ada potensi untuk terjadi koreksi untuk jangka pendek, mengingat saham tersebut sudah naik lebih dari 200%. Baik, tapi kalau kita review sedikit terkait dengan penguatan yang dipimpin oleh saham-saham konglomerasi ini, kalau kita perhatikan begitu ya, untuk saham-saham perbankan big caps tadi belum ada tanda-tanda positif. Di satu sisi juga terkait dengan penurunan suku bunga ini juga disusul dengan kabar bahwa sektor properti tampaknya masih melesu nih, Pak Hendra. Kalau kita lihat sebenarnya untuk sentimen dari dalam negeri sendiri, ini seperti apa sih di tengah penurunan suku bunga? Apakah kemudian ini menjadi hal yang cukup reliable untuk bisa menopang IHSG atau sudah tidak terlalu signifikan lagi sih Pak Hendra untuk saat-saat ini? Iya, sebenarnya kalau misalnya ditanya apakah pengaruhnya terhadap keputusan dari Bank Indonesia ketika menurunkan tingkat suku bunganya, ya. Kalau kita misalnya lihat cermati bahwa di capital market itu lebih respon terlebih dahulu ketika misalnya baru desas-desus bahwa BI menurunkan tingkat suku bunganya. Jadi pada saat hari Selasa itu justru saham-saham properti itu naik lebih dari 5%. Karena saja misalnya Asri naik lebih dari 13%. Tapi pada saat Rabu kemarin ketika misalnya BI sudah menurunkan tingkat suku bunganya, justru malah saham properti sudah lesu atau tidak mengalami penguatan yang signifikan. Jadi bisa dibilang memang cerminan ketika misalnya Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunganya 25 basis point ke level 5,25%, itu sudah price in terlebih dahulu gitu loh. Tetap para pelaku pasar akan melihat ketika misalnya BI menurunkan tingkat suku bunganya menjadi 5,25%, kedepannya seperti apa nih? Apakah daya beli masyarakat meningkat dan apakah terkait dengan penjualan properti ini kembali akan meningkat? Para pelaku pasar akan melihat itu untuk kedepannya seperti apa, dan para pelaku pasar juga pasti akan merespon positif ketika memang penurunan dari tingkat suku bunga ini berdampak positif terhadap daya beli masyarakat, khususnya terhadap penjualan dari properti tersebut, Mbak.